sia kalau tidak di-ban ya gitu. Nah, berikutnya kita ngomong tentang Red Day. Kalau yang ini kan beliau ya sudah juga tamat juga hatam dalam dunia persupporteran dan terpilih menjadi apakah istilah presidium. Oh, ini namanya presidium. Kalau kita dengoki sebagai ketua umum pertama dari Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, pertanyaan untuk Denguki, kan kalau kita tanya bagaimana perasaannya pasti senang sampai sekarang. Katanya Denguki mau puasa 2 bulan ya, karena PSM 2 bulan. Bayangkan 2 bulan. PSM main di Liga Champions Asia. Setelah terakhir eranya Pak Samuel Umar melawan kalau salah 16 besar waktu itu, ya 16 besar, dan ada kemungkinan bermain lagi deh mungkin. Apa harapan untuk PSM? Ya, harapan saya selalu pasti semua saudara-saudaraku yang hadir di sini, walaupun bahkan yang tidak hadir, harapannya pasti kita ingin main di level di atas nasional ini. Nah, cuma kita lagi menunggu, deg-degan menunggu keputusan dari FIFA. Cuma saya keyakinan besar, ya kalau melihat putusan FIFA kemarin membatalkan PIDUN U20 ini di Indonesia, itu di putusan FIFA itu bukan karena Israel, ya, bukan karena Israel, tapi ada beberapa poin-poin di situ. Jadi untuk membanet kita, kayaknya tidak akan, insya Allah tidak ada banner sampai mungkin kita disanjung tidak main di level internasional atau bagaimana. Karena yang menjadi putusan di FIFA itu membatalkan Piala Dunia di Indonesia ini bukan karena riak kemarin yang menolak Israel datang apa segala. Ya jadi enggak apa-apa saya bocorkan juga karena informasi saya dapat U20 ini kita dibatalkan. Tapi insya Allah nanti itu, mohon maaf, November, kalau bukan November, Desember itu kita dikasih U17. U17, dan mungkin inilah yang sementara di lobby sama Pak Ketum. Kita berdoa saja, mudah-mudahan, ya makanya masih banyak elit-elit kita masih, ini belum kiamat lah, ini belum apa segala, karena keyakinan mereka, keyakinan kita juga mudah-mudahan ya, kita tidak di-banned sehingga kita bisa bermain di level Asia nantinya. Dan saya berharap teman-teman supporter juga, ayolah kita juga jangan cuma di level nasional, kita naik lagi lah sama-sama ke level Asia. Ya, siapkan memang paspor. Bagaimana? Ayo kata? Kita pergi nonton. Siap. Kita pergi nonton sama-sama. Iya, masa? Mohon maaf, masa Denguki juga nonton sendiri? Motongnya itu ada temannya Kak, ditemani sama Pak Pres, foto sama-sama Pak Pres di situ apa? Menara Petronasnya Malaysia. Ya, ada pernah hampir saya jebak logo Palu Arit di belakang tapi tidak mau. Ada gondola di belakang. Jadi pada saya cerita, pada saat di Vietnam saya lihat tembok di belakang ada Palu Arit, dia bilang mundur ke Pak Kepsuk, saya foto ki. Boleh memang mencuri tumben tengok mau foto kan pas dia balik Palu Arit di belakang, jangan ditangkap kan. Jadi ada kisah lucu sama beliau di Vietnam, sama Pak Pres di apa yang Maling Kundang. Nah cerita seperti itulah yang kita ingin nanti buat teman-teman semua, ayo kita rasakan sama-sama. Saya maunya setiap away kayak dulu lah. Bagaimana kita naik kapal sama-sama. Dan untuk playoff-nya nanti itu kemungkinan ya bukan di Bali kan, di Bali ada netral. Ya. Dan saya yakin bukan netral. Saya maunya corner kick. Jangan netral. Ya itu harapan saya. Mudah-mudahan
saya juga ingin sedikit buat teman-teman yang hadir di sini, kebetulan semua ada, hampir semua perwakilan supporter yang ada. Saya mohon maaf izinkan, saya mohon buat saudaraku semua mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita di Parepare nanti itu Kiko babak pertama kalau bisa kita satu suara dulu. Kita ingat kasus, kita ingat kejadian waktu di Matoangi. Di mana Matoangi? Di Matoangi. Kita tidak pernah menang lawan Persipura dengan skor sehebat itu 5-1. Karena apa? Kiko baru kita satu suara satu stadion menyanyi. Sampai ada mungkin 3 menit itu. Drop pak, strike langsung. Gol. Nah itu saya mau nanti, saya ini selalu bermimpi gitu. Bagaimana kapan kita bisa satu suara. Dan saya yakin ini bukan mimpi, Om Iko. Bukan mimpi yang tidak bisa terjadi, bisa insya Allah dengan kita semuanya. Apa sih tujuan tak sebenarnya? Kita ini PSMI, ya. Kalau LAJ merasa hebat 2010 sampai sekarang mau merasa hebat, tidak bos. Berapa tahun mau masih di utara aja, masih di situ jago. Mohon maaf Pak Pres juga, Regi juga kalau bilang hebat belum pindah kuasai Batuan, belum pindah kuasai Parepare. KPS juga malah ada dokter di sampingnya. Pik Utara ada juga. Pik Utama lebih-lebih dimasuki mau semua pejabat-pejabat di situ. Ya toh? Jadi belum pergi ada hebat sebenarnya, masih sama kita semua. Nah itu dia kekuatan kecil ini kalau kita satukan akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Bahkan malam hari ini kalau ada video kalau semua ini mau satu nama di stadion, detik ini juga ada namanya Panglima Laskar yang datang. Jadi saksi kalau kita mau satu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Ya, yang penting ego kita sebagai manusia dulu ego kita. Ya karena kalau ego supporter kita satukan di sini, insya Allah supporter tujuan tak apa sih untuk mendukung tim. Karena mohon maaf saya sering juga dibisi-bisi sama pemain. Nggak kutoki dengan bisa ini apa di sini ini apa, bingung juga biasa pemain. Pemain biasa bingung. Bagaimana man? Ada pemain di sini. Biasa bingung. Lagi penyanyi begini, di sini begini. Tapi justru saya bilang itu memangnya kita beda-beda, tapi itu yang bikin kuat Ki. Begitu mau ya. Ya, jadi begitu Om Iko, mudah-mudahan di tanggal 16 nanti insya Allah, karena mungkin antara 12, 14, 15, 16 itu 4 hari itu yang menjadi pilihan, apakah mungkin 16-nya atau apa, itu kita akan melakukan pertandingan terakhir. Ya, 16 sudah fix ya, jadi laga terakhir kita untuk kemenangan. Ya, mudah-mudahan dengan ini PSM kita lebih bisa semuanya bisa lebih lebih menumbuhkan lagi fanatisme kita untuk pertandingan berikutnya. Ya, mungkin itu Meko yang sementara. Ya, oke. Berapi-api sekali. Jadi 16 insya Allah PSM akan memainkan laga terakhir di Parepare lawan Borneo FC. Untuk saya habiskan di WhatsApp sama Sule, ada Mikanda kalau kita. Oke, saya ada yang mau bertanya. Ada 5 narasumber yang luar biasa, yang karena berdiri sendiri. Kita, maju Ki. Kalau berdiri nih. Oh kalau ini Dinda tahun ini gilirannya yang merah yang juara ya. Inggris, mohon maaf ya. Tetap merah. Oke, silakan Kak. Ya, nama dan dari supporter mana silakan bertanya. Bisa salah satu atau bisa ke semuanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fianis, saya dari Detikom. Mungkin kembali ke tema, akankah PSM punya harapan ke sensasi ya kalau Indonesia di banned FIFA? Mungkin lebih ke Pak Presiden PSSI, ada bocoran sedikit bahwa kemungkinan besar Indonesia tidak akan di banned. Kita berharap seperti itu Pak. Ya, untuk semua pecinta
kita sepak bola Indonesia, terutama Makassar sendiri. Mungkin tapi kalau kita berbicara misalnya Indonesia di Bennett, Pak, tapi kita tidak pernah pernah. Misalnya Indonesia di Bennett dan mungkin ada peluang PSM tidak akan main di Champions Asia, misalnya di Bennett. Apa usaha dari PNSS sendiri ke depan, misalnya pun ada Bennett di Indonesia di Bennett, apakah usaha yang akan dilakukan PNSSI ke depan untuk sikapnya sendiri? Itu, terima kasih. Luar biasa. Apa yang akan PNSSI apabila Indonesia di Bennett? Kita akan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Dan alhamdulillah PNSSI juga sekarang sudah punya kantor di kawasan GBK ya, GBK. Jadi berdiskusi mungkin tidak bisa ada supaya hal ini tidak terjadi lagi. Yang jadi Indonesia yang dari dulu sakit pergi baru cari obat, kan begitu kita. Ya sudah makan baru cuci tangan pakai sabun, padahal seharusnya sebelum. Nah jangan ini terulang lagi. Nah mudah-mudahan dengan PNSSI ini, adanya PNSSI ini, makanya saya bilang ayo bantu kami teman-teman supporter, semua teman-teman supporter tanpa terkecuali. Ayo kita sama-sama. Semua kita ini terlibat di PNSSI, cuma kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan. Jadi kita apapun nanti ada usulan-usulan dari teman-teman, kita tampung. Jadi sedikit saya cerita, kemarin itu kita roadshow ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, kita terima aspirasi teman-teman supporter yang ada di Jawa Timur. Apa masalah mereka? Oke, kita tampung dan kita rilis, kita serahkan ke pusat. Kalau ke Ketua Umum PSSI, orang Jawa Timur maunya seperti ini. Begitupun nanti kita di sini. Ini belum kita sosialisasi untuk kesananya, ini untuk membahas lebih detailnya dulu, membahas ke sini. Jadi insya Allah ya, tapi mudah-mudahan kita jadi Bennett ya, kita jadi Bennett karena keyakinan saya, mohon maaf karena keyakinan saya, karena saya pelajari poin-poin yang membuat kita di Bennett, membuat Piala Dunia ini batal, bukan karena riak yang ada sekarang, ya kita nggak tahu mungkin sudah, tapi kalau memang kita mau di Bennett, kenapa kita justru nanti dijanji, bukan dijanji sih, tapi insya Allah katanya sudah berpeluang untuk menjadi tuan rumah U17 karena Peru sudah mengundurkan diri. Ada apa? Ya kan? Ada apa? Jadi itu harapan saya, analisa saya, kita tidak akan di Bennett. Dan kalaupun di Bennett, hasil terburuk yang seperti yang tadi, apa langkah dari PSSI? Kita akan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum, kita akan duduk bersama membahas masalah ini, dan kenapa sampai bisa di Bennett. Kita akan cari tahu kenapa sampai kalau betul seperti ini. Kita akan kedepannya supaya tidak terulang lagi seperti itu. Karena untuk anulir keputusan itu mungkin tidak bisa lagi ya. Jadi kita ikuti arusnya, tapi kita akan cari solusinya, duduk bersama mungkin dengan semua supporter di seluruh Indonesia yang tergabung di PNSSI ini untuk mencari solusi bagaimana kedepannya supaya kita tidak masalah ini tidak terulang lagi, karena yang rugi bukan cuma PSM Makassar, bukan cuma kita Indonesia, tapi semua bola Indonesia seperti itu. Ya, Dinda Abdurrahman pertahanan pemain bola tanpa kompetisi ya, jadi sangat menyakitkan. Nah, ada juga kalau tidak salah, tolong koreksi kalau saya salah ya, kalau saya salah, India sempat di ban tapi hanya 5-6 hari kalau salah. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Gitu. Peluang untuk U17 sangat besar, itu juga info yang saya dapatkan. Semoga ini menjadi langkah yang nyata buat kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi Dinda Airhan setuju dengan statementnya Demoki kira-kira yang barusan? Iya, jadi kan dulu sebelum kita gagal di U20 juga sama kan. Jadi memang kita harus selalu siapin skenario terburuknya sih. Jadi ya tentu ya Pak Erik terus berupaya gitu ya, dan tidak terulang karena tahun 2015 kalau nggak saya kita di ban kan, jadi dan dampaknya ke ini. Tapi saya nggak pengen juga kita patah semangat gitu ya. Tadi
seperti yang disampaikan Pak Syam bahwa dalam situasi yang sangat sulit ya, alhamdulillah PSM bisa juara gitu ya tahun ini. Jadi begitupun saya kira apa yang kita hadapi sekarang di sepak bola nasional kita ya, tragedi Kanjuruhan, gagalnya U20 itu semua saya kira jalan-jalan Tuhan yang mudah-mudahan sepak bola di Indonesia ini akan jauh lebih baik, karena kita udah lihat juga gitu, bagaimana kekuatan bangsa kita ini kalau sepak bola Indonesia ini bisa solid kan. Kalau saya lihat kemarin luar biasa energi teman-teman ya. Jadi kita amati terus ini kan bagaimana perkembangan ketika ada misalnya kepala daerah yang nolak U20 itu sampai sekarang itu jadi bulan-bulanan terus ya, kasihan juga. Itu membuktikan bahwa ya partai terbesar pun itu tidak bisa membaca bagaimana sepak bola ini punya energi itu luar biasa kan. Kita lihat ya apapun yang posting itu pasti bulian. Jadi ini kelihatan gitu ya bahwa sepak bola Indonesia ini tidak bisa dipandang enteng. Sepak bola Indonesia ini akan jadi sesuatu yang mudah-mudahan tadi ya kita tentu berdoa ya mungkin ya, biar karena kita yakin betul juga kalau kapan Champion Asia di PSM Makassar bisa ikut pasti juara insya Allah ya. Makanya sekarang ya saatnya kita berdoa berzikir ini kan biar berhasil lebihnya Pak Ketum PSSI ya. Dan tadi seperti yang disampaikan Uki ada bonus-bonus yang lain yang bisa kita dapatkan setelah itu ya. Jadi itu sambil kita berdoa ya tentu kita harus mikir juga worst case-nya seperti apa, kemungkinan terburuknya ya. Mudah-mudahan sih tidak kejadiannya. Mungkin itu. Siap. Oke, berikutnya. Ini dulu. Ini. Takbir. Takbir paling Allah. Ini takbirnya PSM. Takbirnya PSM juara tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kamera. Salam Melako teman-teman. Selamat merayakan gelar juara 23 tahunnya. Saya takdir perwakilan dari CSM. Saya juga mau menanyakan mungkin simpel di pertanyaannya. 2 kali pertandingan kemarin setelah PSM juara ini ada kejadian yang lebih parah dari 1-3, bukan lebih parah sih, yang merunut dari kejadian 135 di Kanjuruhan itu. Ada konflik besar yang terjadi. Saya ingin meminta tanggapannya dari Dewan Pengawas sekaligus Ketua Umum Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Bagaimana nanti perannya PNSSI ini dalam mendewasakan juga mendamaikan kelompok supporter di Indonesia ini. Sekedar mengingatkan juga Abdurrahman 2018 yang menjadi player, joran saya sempat dipatah. Tapi alhamdulillah tahun ini kita rayakan sama-sama 23 tahun. Ini temanku yang selalu tahu. Takbir. Ya. Tadi bertanya sama siapa? Takbir kepada siapa? Bertanya sama kepada siapa? Oh, presidium lagi. Saya lagi. Iya dong. Jadi peran PNSSI dalam mendamaikan supporter itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Ya. Tentu kita memohon kerjasamanya. Ini baru berapa bulan ya, tapi ya itu yang tadi saya bilang, kita baru sosialisasi beberapa daerah Jawa Timur, dan alhamdulillah di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu hadir semua Liga 1 dan Liga 2, termasuk ada dari Arema, ada dari pokoknya semua Liga 1 yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah juga seperti itu kemarin, Jawa Tengah DIY. Nah, terlepas adanya riak-riak kemarin seperti Semarang kemarin dengan PSIS dengan Sleman, karena kita tidak bisa juga kita tidak bisa munafik ya, bahwa dalam satu tim itu ada berapa elemen supporter yang di dalam ya, bahkan masih ada juga, mohon maaf, masih ada elemen supporter yang mau gabung di sini
di PNSSI. Belum ada, masih ada yang belum mau gabung. Artinya itu yang harus kita yakinkan mereka, karena masih ada berpikir buat apa supporter apa namanya yang saya bilang tadi, berbadan hukum seperti itu. Untuk apa sih? Harus kita ini supporter. Saya juga berprinsip seperti itu dulu. Tapi setelah berkaca, mohon maaf saudaraku dari Aremania, setelah berkaca dari tragedi Kanjuruhan kemarin, kita harus dan hukum untuk legalitas kita untuk menuntut. Sekarang kita sudah tiket tapi tidak bisa masuk ke dalam stadion, siapa yang kita mau tuntut? Siapa kita mau tuntut? Ya kan? Ada apa? Oh, bos, saya ini supporter dari mana? Saya anggota LAJ, mana KTA-nya? Mohon maaf. Ya kan seperti itu. Kalau umpamanya dari Regen bikin masalah, kau apa? Anak CSM. Wah, itu anak CSM memang. Padahal dia dari Regen. Coba kalau kita ada KTA berbadan hukum sudah ketahuan. Ya itu contoh-contoh kecil sehingga kejadian seperti itu bisa kita minimalisir. Dengan adanya seringnya kita bertemu seperti ini. Ya, kita jangankan dulu nasional kita mengurus, di kita saja sendiri masih ada riak-riak. Karena apa? Kurangnya seperti ini. Duduk-duduk seperti ini. Sering duduk seperti ini, saya yakin tidak akan ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Mohon maaf kemarin saya cerita sedikit, kemarin ada masalah waktu pulang dari Solo ya atau habis apa itu. Ada kejadian di jalan antara PSMPS dengan anak LAJ. Cerita. Tapi saya bilang ini masalah kita selesaikan. Jadi saya tidak mau tahu yang salah. Saya apa yang salah, mengaku salah. Oke, kita cari masalahnya. Selesai sampai di sini. Alhamdulillah selesai. Nah, itu yang kita di PNSSI ini, jadi sampai sekarang pun kita masih berjalan dari Sebaya. Ada berapa sih? Kita undang, tapi masih ada saja yang tidak mau datang karena itu tadi. Ya kan? Saja pasti kalau kita suruh ajak hukum bikin KTA pun masih ngapain, buat apa? Ya toh, masih. Nah itu. Jadi mantap takdir. Kau tolong pertanyaanmu, kau jawab sendiri pertanyaanmu. Itu jadi bagaimana? Tepuk tangan dulu. Aman. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Jadi ini saya tidak bisa selesaikan, saya bukan tukang sulap, saya bukan apa untuk langsung bisa membalik telapak tangan seperti ini untuk mendamaikan sini. Tidak bisa seperti, tapi insya Allah dengan kita semua lebih dewasa lagi dalam kehidupan kita sebagai supporter, yang saya bilang tadi, cukuplah tahun-tahun kemarin kita menjadikan supporter ini sebagai ladang dosa kita. Ayo saudaraku, kita jadikan supporter ini ladang amal jariah kita, insya Allah. Oke, masih ada kesempatan satu lagi penanya, tapi maukah dulu dengar mungkin ada perwakilan supporter yang bisa menyuarakan apa keinginan dan harapannya bagi supporter di Makassar atau Sulawesi untuk bisa dibawa ke forum yang lebih tinggi menasional. Untuk kesempatan itu saya mungkin minta Dengewing saja ya. Dengewing. Iya. Hah? Pas? Oh. Ada yang bisa mewakili supporter. Oh ini, ya. Mewakili supporter supaya dibawa ini sama Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju dan lebih. Nanti kesempatan terakhir di kita. Nah, saya persilakan dulu kepada mana itu orangnya. Oh ini, oke. Silakan harapan-harapan dari supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar Giselia itu? Oh, maju-maju kita sampai sini sampai. Iya, gitu. Perkenalkan saya Eva Moa. Saya perwakilan Boboto dan Red Gang Kopaskar. Nggak tahu saya ini nggak jelas ya, tapi saya Boboto. Saya mau tanya ini sama Presidium Nasional Supporter Bola Indonesia.
saya ada 2 pertanyaan untuk mewakili supporter-supporter. Ini sekaligus harapan mungkin ya? Ya harapan. Ya, oke. Selama ini kan kejadian-kejadian yang terjadi di saat nonton visi misi untuk menjamin supporter. Apakah kalau kita beli tiket nanti kita dikasih jaminan keselamatan kayak asuransi seperti itu ya? Jangan sampai kalau ada kejadian kita lagi penggalangan dana lagi gitu. Terus yang kedua untuk supporter perempuan, mewakili supporter perempuan, kenapa pada saat kejadian Kanjuruhan aja gate itu gate khusus perempuan? Apa yang harus dilakukan sama PNSSI ini buat perempuan, stadion ramah perempuan, stadion ramah anak, biar kita semuanya yang nonton itu bisa nyaman, seperti itu. Terima kasih. Ya, ini juga harapannya, ya harapannya dari supporter supaya stadion itu ramah anak, ramah perempuan. Terus harapannya juga saya bisa ini ya, bahwa harapannya semua penonton di stadion manapun punya punya perlindungan juga gitu. Jadi mungkin sarannya ini tiket itu ada asuransi. Nah, ini harapan dari supporter dan mohon dijawab dulu, tapi kesehatan, keselamatan. Jadi begini, support jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang kita minta di mana? Dalam stadion apa dari sampai ke rumah kembali? Pasti kita dari dalam stadion sampai di rumah kembali. Ya kan? Nah, itu alhamdulillah kita sementara berjalan. Jadi nanti itu akan ada jaminan kayak yang itu tadi, jaminan kayak BPJS begitu. Jadi kita dijamin dari stadion sampai ke rumah. Sudah masuk pembahasan ke situ. Insya Allah.